Baik, segmen kedua ini akan sedikit lebih panjang atau banyak lebih panjangnya dibanding segmen yang sebelumnya ya. Jadi saya akan bagi ke dalam beberapa subsegmen. Kalau enggak nanti kalian bingung. Nah, untuk tidal harmonic constituent atau konstanta harmonik pasut itu sebenarnya apa? Dia sebenarnya adalah waveform gitu ya. Dia adalah sebuah bentukan gelombang gitu kan ya. Dan gelombangnya itu pada umumnya sih sebenarnya pure sine or cosine wave gitu ya. Gampang aja kan kalau sine itu kan kira-kira seperti ini ya sinus. Kalau misalnya cosinus ya dia berarti kayak gini ya kurang lebih bentukannya gitu ya. Tapi tetap aja dia itu satu siklus yang sama gitu kan ya dan terjadi selama 2pi atau 180 derajat kira-kira seperti itu. Nah, setiap gelombang itu bisa direpresentasikan menggunakan formula ini. Atau kadang-kadang kalau saya sih seringnya pakai formula ini cuma penyebutan ininya aja ya, penyebutan notasinya aja yang berbeda, tapi intinya sih sama. Kalau ininya kayaknya sih dia sama kalau untuk ininya ya, phase shift-nya gitu. Jadi H atau A ini adalah amplitudo gitu ya. Jadi ini amplitudo gelombang, kalian harus tahu ya. Lalu ada N di sini atau di sini saya sebutnya omega. Saya sih seringnya taunya omega. Nah, dia adalah kecepatan dari si gelombang ini per jam ya. Makanya saya pakai omega karena omega itu kan biasanya dia untuk kecepatan radial gitu ya. Nah, itu dia adalah jadi kenapa dia itu kecepatannya itu nanti dia akan dalam derajat karena kita pakainya kan sine wave ya. Sine wave itu kan lagi-lagi dia itu ini pi ya. Ini 2pi gitu. Jadi kita tahu pi itu adalah berapa? 90 derajat gitu ya. Jadi kalau misalnya kecepatannya katakan 90 derajat per jam, artinya dia butuh 1 jam untuk mencapai ke 90 derajat gitu kan. Jadi satu siklus dia lewati selama 4 jam. Kira-kira seperti itu. Ya, contohnya. Kalau tadi bingung, coba ulang lagi. Lalu ada waktu gitu ya, kecepatan dikalikan dengan waktu gitu ya, kita punya jarak kan, lalu dikurangi dengan phase shift. Nah ini apa sih phase shift? Ini saya sempat jelaskan di kelas ya, dia adalah pergeseran fase gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu kan ada gelombang yang mulainya itu persis di 0 gitu ya. Nah ya fasenya ini 0. Nah ada juga yang fasenya itu telat, iya ini telat gitu ya, telat gitu. Telat ini nolnya dia nggak mulai dari nol gitu ya, dia berarti kayak gini set gitu ya. Dia itu sorry ini bukan, ini telat, iya benar ini telat gitu ya, ini jam 0 gitu kan ya, ini baru jam 1 gitu ya, dia baru di situ gitu. Dari 1 jam dia baru di titik yang sama, nah itu berarti dia harus ada phase shift-nya gitu ya, ditambahkan atau dikurangi berdasarkan kamu itu ada di mana, kira-kira seperti itu. Ini kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Jadi kalian harus tahu pokoknya H atau A itu adalah amplitudo dari gelombang kamu ya. Lalu N atau omega itu adalah kecepatan dari gelombang kamu gitu ya. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan oleh segelombang itu mencapai ke satu titik. T itu waktunya gitu ya, karena kalian akan bermain dengan waktu nantinya dan fase ini adalah pergeseran fasenya gitu ya. Apakah dia itu positif atau dia itu negatif gitu ya. Nah, lalu kalau terlambat tentunya dia plus gitu ya. Kalau misalnya lebih cepat dia negatif kira-kira. Nah, ini lagi ya. Jadi untuk setiap gelombang memiliki amplitudo, kecepatan serta pergeseran fase yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sekarang kita praktikum gitu ya. Jadi ada 3 jenis cosine wave gitu ya. Dari apa namanya dengan spesifikasi yang berbeda-beda ya. Ada yang periodenya itu 24 jam, ada yang periodenya 12 jam, dan ada yang periodenya 6 jam. Kita bisa lihat ya, kalau 24 jam berarti dia itu diurnal ya. Karena dalam satu hari dia punya satu puncak, satu lembah ya. 12 jam berarti dia itu semi diurnal. Kalau 6 jam berarti dia quarterly diurnal gitu ya. Quarter diurnal, iya bener kan, quarter diurnal. Gitu. Nah, lalu ini udah ya dijelasin langsung bahwa satu lagi yang penting adalah untuk si semi-diurnal curve gitu ya. Untuk yang semi-diurnal dia itu telat gitu ya, lagging di diurnal curve selama 30 derajat gitu. Jadi
Kalau yang diurnal itu gini gitu ya, berarti kalau dia lagging itu berarti dia itu geser ke sini, kira-kira seperti itu ya untuk yang semi diurnal. Tapi kalau yang quarter diurnal itu in front of the diurnal curve gitu, jadi dia lebih cepat gitu, dia berarti ada di sini kira-kira, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah gambar saya benar gitu ya. Nah, sekarang di sini ternyata benar gitu ya bahwa ini belum benar atau enggak gitu ya. Ini yang diurnal dulu ya. Jadi yang diurnal ini mulainya bahkan sebelum 0 gitu ya. Jadi ini diurnalnya kita bisa lihat dia terjadi selama 24 jam gitu ya. Kita bisa lihat ini adalah sebenarnya ini gitu kan ya. Diurnal 24 jam. Ini adalah periodenya. Oke. Nah, bagaimana dengan si semi diurnalnya? Kita lihat ya bahwa si diurnal ini mulainya pada saat minus 1,5 gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah semi diurnalnya gitu kan ya. Kita bisa lihat ya dia lagging gitu ya bahwa tadi yang si diurnal itu udah mulai jalan dari minus 1,5, sementara di sini dia itu 30 derajat telat dibanding sebelumnya. Jadi dia mulai dari 0 dan kita bisa lihat dalam 24 jam gitu ya, atau sebenarnya 24 jam 50 menit ya, kita pakai ininya bulan gitu ya, hari bulan, itu dia sudah memiliki ya 2 puncak dan 2 lembah. Tuh, ini si semi diurnal. Lalu satu lagi adalah gelombang yang quarter diurnal. Nah, kita yang quarter diurnal ternyata dia mulai bahkan lebih cepat gitu. Kita bisa lihat di sini, kalau tadi itu mulai di 1,5, mungkin dia di 2, gitu ya, dia udah mulai gitu. Dia 30 derajat lebih cepat, atau earlier, jangan faster deh, earlier ya. Kalau faster tuh kayak lebih cepat. Ya. Lebih dulu, bukan lebih cepat gitu ya, 30 derajat earlier than the diurnal gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita punya 3 gelombang di sini. Nah, kalau kita jumlahkan gitu ya, gelombang-gelombang tersebut, jadi di titik 0 ini ya, kita titik 0 ya, lalu yang sebelumnya di titik 0-nya dia, ini gitu ya, ketinggian muka air di situ, lalu ada ketinggian muka air di sini, itu kita jumlahkan gitu ya. Nah, penjumlahan ini terjadi di semua titik gitu ya. Kita akan mendapatkan tentunya kurva yang baru, kurva penjumlahan seperti ini. Ini yang sempat kita bahas di kelas ya. Jadi kita tetap bisa melihat variasi pertama, ada variasi diurnalnya ya. Udah nggak terlalu kelihatan di sini, tapi kelihatannya adalah di sini. Dia yang sebelah sini dia agak lebih turun gitu ya. Yang di sebelah di setengah hari yang lebih telat tuh dia agak sedikit lebih turun kurvanya dibandingkan setengah hari pertama. Itu adalah komponen diurnalnya. Lalu saya berikan warna biru ya, walaupun nggak terlalu kelihatan mungkin, dan ini kita bisa lihat komponen semi diurnalnya masih kelihatan banget ya. Oke. Lalu untuk komponen sisanya, komponen yang quarternya, ini kita bisa lihat di sini ya. Terutama di yang patah-patah. Dan jadilah ini gitu ya, jadilah si gelombang yang tadi. Ya, mohon maaf ya tadi ada pesan. Udah mulai aktif soalnya udah mulai jam beraktivitas. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi kurva yang sekompleks ini juga masih belum terlalu kompleks ya, karena masih merupakan penjumlahan dari 3 jenis konstanta gitu ya, konstanta Pasut. Bayangin Pasut kita itu terdiri atas tadi paling banyak 600 konstanta gitu ya. Jadi kebayang itu ada berapa gelombang dengan fase yang berbeda-beda, dengan amplitude berbeda-beda, dan periodisasi berbeda-beda. Konsep dari pengamatan atau dekomposisi konstanta Pasut itu seperti ini. Nanti kita akan belajar kira-kira konstanta Pasut apa aja sih yang berpengaruh pada perubahan muka air di bumi. Kita lanjut di subsegmen selanjutnya.